Suksesnya gebyar pajak bumi dan bangunan di Lombok Utara beberapa waktu lalu masih menyisakan persoalan serius yang harus dibenahi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah atau BPKAD Lombok Utara. Di mana pada proses penarikan pajak bumi dan bangunan terjadi banyak kejanggalan, kelalaian yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak agar tidak hanya membayar jumlah yang tertera di dalam SPPT wajib pajak. Hal itu dikatakan oleh Ardianto, salah satu tokoh masyarakat Lombok Utara, yang merasa ada beberapa kejanggalan dan kelalaian yang dilakukan oleh petugas pajak yang datang ke rumahnya. Berikut pemaparannya. Saya melihat sekarang ini kan sering tidak tercapai penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak bumi dan bangunan. Itu tidak disebabkan semata-mata karena tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak rendah, tidak. Tetapi saya melihat bahwa asumsi pemerintah tentang penerimaan dari sektor pajak bumi bangunan ini tidak valid. Tidak validnya seperti ini. Sebelum pesertifikatan PTSL, luas tanah masyarakat itu bisa saja berbeda dengan luas disertifikat setelah disertifikatkan. Kalau dia berubah menjadi lebih sedikit, tentu masyarakat rugi bayar pajak besar. Kalau dia berubah menjadi lebih tinggi di sertifikatnya, tentu pemerintah yang rugi karena masyarakat bayarnya sedikit. Itu satu ya. Yang kedua, di setiap kita menerima bilet itu, pajak bumi bangunan ini selalu ada tunggakan di bilet itu. Padahal tahun yang lalu orang juga membayar. Nah, saya buktikan hampir setiap tahun SPPT yang saya terima itu harus dicantumkan tunggakan. Untung saya di rumah. Kalau yang lain tidak ngerti kan dia bayar saja tunggakan, padahal itu sudah terbayar. Ini artinya tidak match antara tugas lapangan dengan yang di kantornya. Bagaimana penyetorannya, bagaimana pelaporannya, kok bisa orang dicantumkan tunggakan. Dua, yang ketiga, sering orang mengajukan perbaikan. Misalnya saya pernah mengajukan perbaikan 10 tahun yang lalu tentang pekarangan rumah yang terdiri 1 are dan 2 are. Digabung menjadi 1 sehingga luasnya menjadi 3 are. Maka bilet yang 1 seharusnya tidak terbit, tapi masih terbit dengan posisi objeknya tanah 0, bangunan 0, tapi tetap tagihannya. Nah, kalau ini terjadi pada masyarakat awam kan dia bayar saja tanpa melihat nih pajak yang mana, nih bilet yang mana. Nah, sehingga seharusnya pemerintah, dalam hal ini Bapenda, melakukan upaya-upaya dalam rangka memvalidasi sumber dan objek wajib pajak itu, supaya asumsi penerimaan dari sektor ini betul-betul terukur dan terrealisasi. Yang terakhir, dalam SPPT itu saya amati bertahun-tahun kan ada alamat objek pajak dan ada alamat wajib pajak. Alamat objek pajak misalnya di Desa Pemenang. Alamat wajib pajak misalnya di Tanjung. Bilet itu datangnya ke Pemenang. Sementara wajib pajaknya kan tidak di Pemenang. Seharusnya dalam pembagian bilet itu diberikan kepada alamat wajib pajak sehingga dia akan membayar dimanapun objeknya. Nah, persoalan ini membuat asumsi pemerintah penerimaan daerah dari sektor pajak bumi bangunan ini tidak valid. Maka layaknya pemerintah anggarkan untuk melakukan validasi ini, himbau masyarakat yang sudah memiliki sertifikat untuk menyesuaikan besaran luas objek pajaknya dengan disertifikat sehingga yang dibayar itu betul-betul real dan pemerintah bisa mengasumsi penerimaan daerah itu real sesuai dengan angka. Ini misalnya tahun lalu diasumsikan ada tunggakan padahal sudah terbayar. Maka dalam asumsi pajak tahun depan kan 15.000 itu masuk dari dalam asumsi pendapatan tahun depan padahal itu sudah terbayar, dan ini banyak sekali bukti-bukti sehingga kemarin waktu kehadiran petugas ke sini saya tegur. Dan saya sampaikan, ini saya bayar apa? Ini sudah berubah ini, kok masih muncul terus gitu. Nah, ini salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah di usia kita yang 14 tahun minimal. Potensi dan sumber-sumber PAD itu harus tertata dan terlaksana dengan baik. Asumsinya menjadi benar, tidak meleset. Ia melihat dengan banyaknya indikasi kesalahan itu, ia melihat ada ketidakterbukaan antara petugas pemungut pajak dan para atasannya. Hal itu terbukti bahwa walaupun pembayaran pajak tepat waktu, namun tetap saja ada tunggakan setiap SPPT yang diterima. Persoalannya juga di situ. Jadi antara
Petugas pajak. petugas pajak di lapangan dengan petingginya, dengan pimpinannya di sana itu tidak match. Terutama menyangkut laporannya, menyangkut setoran dan sebagainya, saya curiga gitu. Kok bisa orang sudah membayar, begitu keluar SPPD kok ada tunggakan, lalu uang yang kemarin lapornya kemana? Masuknya kemana? Kok masih tunggakan ini muncul? Dan ini saya yakin terjadi di seluruh Lombok Utara. Maka saya juga himbau kepada seluruh masyarakat Lombok Utara yang sudah memiliki sertifikat, mohon dicek luas di sertifikat sama enggak dengan di bilet. Kalau luasnya berbeda, sampaikan ke Bapenda, minta penyesuaian supaya adil. Ketika dia lebih luas, supaya pajaknya juga lebih besar, pemerintah tidak rugi. Ketika dia lebih sedikit, supaya pajaknya juga diturunkan, masyarakat tidak rugi. Jadi ini kalau tidak ada inisiatif pemerintah, ya masyarakat harus ada inisiatif menyesuaikan itu, tidak asal bayar. Nah, bukti-bukti pembayaran itu juga supaya disimpan, karena tahun depan begitu datang bilet pasti dicantumkan tunggakan. Padahal orang sudah membayar tahun lalu. Orang awam pasti bayar. Ini persoalan kita. Gitu. Ditemui setelah acara gebiar pajak bumi dan bangunan di kantornya, Evi Winarni, Kepala Badan Pendapatan Keuangan Daerah, mengatakan tingkat kesadaran masyarakat cukup bagus dalam membayar pajak. Terbukti, sampai awal Agustus ini, target penerimaan pajak lebih dari 50%. Apa cara ini cukup efektif, Bu? Dari target 200 juta yang kami siapkan, itu ternyata sudah 98%. Jadi menurut kami efektif. Oh, okay. Berarti jemput bola, Bu, ya? Ya? Jemput bola langsung. Ya, jemput bola langsung. Berapa 98%-nya? 98% sekitar 197. Oh, berarti tinggal sedikit. Iya, tinggal sedikit. Ada rencana mungkin penambahan lagi untuk target itu di perubahan nanti? Kalau untuk PBB kita lihat memang sekarang ini kan sudah sampai, kalau secara keseluruhan itu sudah 51,06%. Jadi karena sudah kita tetapkan tidak mungkin kita nambah target. Mungkin yang akan kita cing itu nanti pada posisi target BPHTB yang akan kita naikkan, namun kita turunkan di posisi pajak hotel. Gitu. Dengan pemberitaan ini maka diharapkan untuk warga wajib pajak di Lombok Utara agar selalu menyimpan bukti penyetoran SPPT pajaknya dan teliti dalam membayar pajak agar tidak membayar tunggakan, padahal mereka membayar pajak tepat pada waktunya. Untuk pejabat pajak, lebih teliti kepada para pemungut pajak karena terlalu banyak bukti di tempat lain pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang masuk ke kas negara sebagai bagian dari kehati-hatian. Dari Lombok Utara, Syahnada Utama mengabarkan.